Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita ya, di LQ dan Santri Menjawab Channel. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari tindakan-tindakan pengkafiran yang terus dilakukan dengan gencar oleh umat sebelah sahabat ya. Dan juga semoga iman kita bertambah kuat sahabat ya, dengan adanya konten-konten dakwah seperti kita ini yang selalu mengungkap kebenaran hakiki dari kebohongan dan tipu daya misionaris Kristen sahabat. Baik sahabat, dalam video kali ini kami akan merespon sekaligus bertanya kepada umat Kristen sahabat santri ya, apakah di dalam ajaran Kristen diajarkan untuk berbohong, berdusta, melakukan tipu daya untuk mengkafirkan umat Islam begitu sahabat? Sebab pertanyaan ini timbul karena Yesus yang mereka imani sahabat ya akan menebus dosa mereka sahabat. Ya, termasuk dosa berbohong, zina, membunuh, dan lain-lain sahabat ya. Seperti ungkapan ulama Kristen berikut ini sahabat. Yesus itu kan menebus dosa. Berarti kematiannya itu menebus dosa ya, Pak Manobul ya? Ya, betul. Kalau Pak Yesus sendiri berdosa nggak? Oh, saya sangat berdosa. Makanya saya perlu Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat Alkitab juga dijelaskan bahwa Dia yang sudah menyerahkan dirinya karena kita, supaya Ia menebus kita daripada segala dosa, dan supaya Ia mensucikan bagi dirinya suatu kaum akan miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Baiklah sahabat, sebelumnya kita tonton terlebih dahulu video yang lagi viral hingga media televisi nasional mempublikasikan, yaitu tentang kuasa Allah atau mukjizat seperti ungkapan Kristen sahabat ya, yaitu seorang anak tunanetra atau buta sejak lahir sahabat bisa menghafal Al-Quran hanya dengan mendengarkan bacaan Al-Quran 3 kali di MP3 sahabat. Pemirsa, bocah hafiz Quran tunanetra asal Mabuju, Sulawesi Barat, Fahrul Amin menyambangi kediaman dinas Wakil Presiden Yusuf Kala di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Kedatangan Fahrul disambut langsung oleh Wapres JK dan Ibu Negara, Ibu Wapres Mufidah Kala. Fahrul merupakan tunanetra sejak lahir, namun di balik keterbatasannya, Fahrul mampu menghafal 30 juz Al-Quran setelah mendengarkan 3 kali. Baik sahabat santri, jika sudah masuk di dalam pertelevisian media nasional, otomatis ini bukan tipu-tipu sahabat ya, dan bukan bohongan sahabat begitu. Dan berbeda dengan pengakuan dari seorang murtadin sahabat yang katanya sih dia memang murtadin sahabat ya, tetapi kami tidak yakin di sini karena kami yakin dia adalah memang dari misionaris sahabat ya, yang memang ditugaskan untuk mengaku-ngaku saja menjadi murtadin sahabat. Dan dari pengakuannya di sini dia mengungkapkan bahwa dia sudah hafal Al-Quran, menjadi hafil Al-Quran semenjak kelas 2 atau kelas 3 SD sahabat santri. Baik sahabat, marilah kita simak bersama-sama pengakuan dari misionaris Kristen ini sahabat, silahkan. Sampai saya SD, saya masih kelas 2 SD, saya sudah hafal Al-Quran. Saya masih kelas 2 SD, saya sudah hafal Al-Quran. Seiring saya berjalan, pertumbuhan saya masih anak-anak, saya hafal Quran, tapi saya nggak paham. Nah, jadi saya pernah menjadi guru ngaji sekaligus imam di masjid itu. Saya pernah menjadi imam di masjid itu ketika saya masih berumur kira-kira berumur 11 tahun. Dan saya mengajari orang-orang tua mengaji, anak-anak mengaji, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zar, ro, jai, sin, sin, sod, do, to, god. Anak-anak mengaji, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zar, ro, jai, sin, sin, sod, do, to, god. Dan seterusnya, saudara. Terus kemudian saya ajarin mereka surat-surat, saya kasih mereka juz amma. Surat-surat pendek saya ajarin kepada mereka, kul a'udzu birabbinas malikinas, terus kemudian kul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq dan lain sebagainya. Wah, hebat benar si murtadin sahabat ya, bisa hafal Al-Quran mulai dari kelas 2 SD sahabat. Suatu mukjizat yang benar-benar terjadi pada dirinya.
Tetapi sebelumnya kita harus mencoba tes hafalan lebih dulu sahabat ya, untuk membuktikan apakah dia benar-benar hafal Al-Quran atau malah bohong begitu sahabat. Baiklah, kita simak lebih dulu tes hafalan dari adik kita yang tunanetra sahabat ya, silahkan. Halo Farul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farul, umurnya sekarang berapa? 12 tahun. 12 tahun. Kenapa? Bulan menghafal. Menghafal, hanya 18 bulan menghafal. Kamu menghafalnya bagaimana, Pak? Pakai HP. Pakai HP mendengar saja begitu. Iya. Iya. Dan di sini melihat bagaimana kemampuan dari Fahrul ini. Oke, Fahrul siap ya? Kita baca Al-Qur'an ya. Siap ya? Ya siap. Oke. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Fahrul, saya akan bacakan satu ayat dan silahkan disambung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum sabuna annahum yuhsinuna sum'a. Bagaimana Pak Ustadz? Aduh, luar biasa. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Ya, ke ayat selanjutnya. Wah sahabat, subhanallah, masih ada tes selanjutnya, sahabat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Sadaqallahul azim. Bagaimana nih Pak Ustadz dengan Biasa dari beberapa pertanyaan ayat yang saya bacakan dijawab dengan benar. ya Pak Ustadz ini Subhanallah, ini adalah satu tanda-tanda kebesaran Allah sahabat ya. Adik ini yang sudah buta sejak lahir sahabat, tapi oleh Allah dijadikannya dia hafal Al-Quran hanya dengan mendengarkan bacaan Al-Quran di MP3 sahabat. Dan hal ini sangat sulit untuk dipahami oleh akal kita sahabat ya, yang mana orang normal seperti kita saja sangat susah membaca, melafalkan dan menghafal Al-Quran sahabat. Tetapi dengan keterbatasannya, adik ini dimampukan oleh Allah sahabat ya, untuk dijadikan sebagai petunjuk serta bukti bahwa ayat-ayat Allah tidak akan pernah hilang dan tetap dalam kesucian sebagai kitab suci sahabat. Dan hanya dengan 18 bulan adik ini menghafal sahabat ya, hanya dengan 18 bulan sahabat. Inilah salah satu bukti kebesaran Allah sahabat ya, sesuai dengan firman Allah di dalam surah Ar-Jasiyah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fis samawati wal ardi laayatil lil mu'minin. Sungguh pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Al-Jasiyah ayat 3. Dan kemudian Allah menegaskan di dalam firman-Nya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ali Imran ayat 26. Hal ini mengukuhkan dan membuktikan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang benar sahabat ya, yang tidak mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Dan tanda-tanda seperti ini tidak pernah dimiliki oleh umat agama lain sahabat, yang mana bisa menghafal kitab suci mereka sendiri walaupun dalam keadaan normal dan IQ tinggi sekalipun sahabat santria.
Dan sudah dipastikan dari dulu hingga kiamat kelak tidak akan ada suatu umat yang bisa menghafal kitab sucinya sendiri kecuali umat Islam, sahabat. Baiklah sahabat, marilah kita simak video tes hafalan Al-Quran selanjutnya. Silahkan. Al-Muluk ya. Dia juz 67, Pak. Al-Muluk ya. Dia juz 67, Pak. Al-Muluk ya. Dia juz 67, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sangat terlihat jelas sahabat ya, sangat terlihat jelas kebohongan dia dari awal sahabat. Dan dia mengatakan tadi sudah hafal Al-Quran sejak kelas 2 SD. Tapi pada saat dites hafalan Al-Qurannya dia tidak bisa, malahan dia melihat Al-Quran begitu sahabat. Jika dia beralasan sudah lupa hafalan Al-Quran, okelah sahabat, dia lupa begitu sahabat ya. Akan tetapi setidaknya ada salah satu atau ada satu saja makhorijul hurufnya itu tepat sahabat. Tetapi ini tidak ada yang tepat sama sekali sahabat ya, walaupun dia melihat dan membaca Al-Qur'annya secara langsung sahabat. Nah inilah yang kami maksud tadi sahabat. Dari awal kami sudah bertanya-tanya sahabat ya, dalam memberikan kesaksian untuk menyesatkan seseorang, untuk mengkafirkan seseorang, haruskah berbohong begitu sahabat? Apakah di dalam ajaran mereka mengharuskan seseorang itu berbohong dalam memberikan kesaksian, kemudian akan ditebus dosa berbohong itu oleh orang lain begitu sahabat ya? Apakah ada dari perkataan Yesus sendiri dalam diutusnya ke dunia untuk menebus dosa manusia sahabat? Apakah ajaran mereka tipu-tipu begitu sahabat ya? Dan sangat jelas keterangan Allah dalam firman-Nya tentang orang kafir yang tipu-tipu sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Surah Al-Imran ayat 54. Dengan begini sudah sangat jelas sahabat ya, bahwa seluruh umat Kristen dalam memberikan kesaksian, maksud saya di sini adalah si murtadin ya sahabat, yang mengaku seorang murtadin kemudian memberikan kesaksian, dan mereka itu selalu membuat tipu daya dengan kebohongannya sahabat. Kemudian Allah langsung membalas dengan tipu daya kebohongannya mereka dengan memperlihatkan kebodohannya para murtadin ini sahabat ya, dengan memperlihatkan kebodohan para misionaris Kristen sahabat ya, yang mengaku-ngaku sebagai murtadin kemudian dia bodoh ketika melafalkan ayat suci Al-Quran begitu sahabat ya. Ya, sekali lagi mereka percaya sahabat ya, segala dosa apa yang telah mereka lakukan, entah itu dosa berbohong, dosa fitnah, zina, membunuh, memperkosa, tetap akan dibebankan kepada satu orang sahabat, yaitu kepada orang lain sahabat. Yaitu siapa? Tidak lain tidak bukan, ialah Yesus. Dan padahal sahabat, Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dirinya diutus di dunia untuk menebus seluruh dosa umat manusia sahabat ya. Ini kan aneh sahabat. Jadi aku yang berbuat dan kau Yesus yang menanggung akibatnya. Dan itulah anggapan mereka sahabat ya. Dan Allah sendiri sangat jelas mencela manusia seperti mereka sahabat. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Itulah sahabat ya gambaran seorang kafir yang telah mengkafirkan ayat-ayat Allah, padahal semua tanda-tanda kekuasaan Allah jelas-jelas ada di depan mereka, tetapi mereka tetap saja mengingkari ayat-ayat Allah sahabat. Baiklah sahabat, mungkin sampai di sini dulu untuk video reaksinya. Jadi sahabat, terus dukung channel ini sehingga channel ini bisa didengar ke seluruh rakyat Indonesia sahabat ya, ke seluruh masyarakat Indonesia, ke seluruh umat Kristen khususnya sahabat, agar mereka itu tidak lagi menyekutukan Allah sahabat dan kembali kepada agama tauhid, yaitu Islam sahabat, Islam rahmatan lil alamin sahabat. Baiklah sahabat, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.